Hello and what's up junkies. Menurut kalian mobil Eropa mewah, SUV ya, tapi harganya di bawah 1,5 M. Menurut kalian apa sih? Pasti kalian mikirnya mobil Jerman, Mercedes lah, BMW lah, Audi lah. Nah kali ini dari Inggris. Ya, ini adalah Range Rover Velar tahun 2018. Penasaran? Akhirnya kita sudah di dalam Range Rover Velar 2018. Memang Range Rover menawarkan kemewahan ala Inggris dengan tenaga mesin yang sangat buas. Nah, tanpa kita ngomong panjang lebar lagi, ayo kita ulas luar dan dalam. Start your engine. Nah, eksterior dari Range Rover Velar 2018. Kalau lihat secara overallnya ya, dia terlihat sangat panjang, pipih, dan bulat, dan semuanya sangat seamless. Sangat cantik mobilnya dengan wheelsnya juga lebih besar. Nah, kita mulai dari belakang seperti biasa. Dari atas, di sini ada shark fin, dan ke belakang lagi di sini ada spoiler yang menurut gue sangat bagus. Kenapa? Karena dia wiper belakangnya di-tuck di bagian dalam. Jadi dia bakal nge-wipe dari atas. Jadi terlihat sangat seamless dan rapih ya. Nah, ke bawah lagi dia kaca sudah ada defogger, dan ke bawah lagi di sini ada bertulisan Range Rover. Benar-benar ciri khas Range Rover di sini dengan badge besar bertulisan Range Rover. Untuk lampu, dia semua sudah full LED, dari lampu senja, lampu rem, lampu sen, lampu mundur, dan fog light, semuanya dia sudah LED. Nah, ke bawah lagi di sini ada badge Land Rover ya. Ke sebelah kirinya dia ada badge Velar P380 SE. 380-nya itu maksudnya dari tenaga mobilnya ya, 380 PS, dan SE ini tipenya. Ke bawah lagi dia secara bumper terlihat sangat seamless ya. Dia menyapu tuh dengan body, dia nggak menjendol gitu ya kayak mobil seperti biasa. Yang bikin mobil ini terlihat sangat bagus banget ya. Body tuh seamless gitu, jadi bener-bener bulat gitu. Dan ada two-tone colornya. Di sini warna gunmetal gitu ya. Di sini ada reflektor juga sebelah sini. Dan ke bawah lagi ada diffuser di tengahnya. Dan di kanan kirinya ada dual muffler yang asli. Untuk safety, dia sudah ada kamera di belakang. Dan di kameranya sudah ada kecutan ya. Biar kalau misal belakang kotor tuh kameranya bisa tercuci dan selalu clear. Biar bisa lihat belakang. Dan safety yang lainnya, dia sudah ada 6 titik sensor di sekeliling bumper belakang. Nah, untuk bagian samping, kalau kita lihat dari keseluruhannya ya, dia nggak ada warna lain di bagian atasnya, kecuali warna black gloss. Dari pilar, dari list, semua black gloss. Jadi mobilnya punya karisma yang spesial, terlihat sangat avant-garde dan mewah, elegan juga. Nah, untuk desain sampingnya ya, pintunya dia sangat polos, mulus, jadi mengikuti desain bagian lainnya juga, jadi terlihat sangat semua seamless, jadi bulat banget. Dan di bagian bawahnya di sini ada two-tone color ya, warna gunmetal, satu line tipis, dan ke bawah dia gunmetal. Untuk door handle dia model retract ya. Jadi kalau misal kita buka dia bakal retract keluar. Kalau misalnya kita kunci dia bakal retract
masuk, jadi terlihat sangat seamless, jadi rata banget. Dan di sini sudah ada tombol keyless-nya, jadi kita bisa buka dan kunci dari tombol sini. Lanjut ke bagian side mirror ya. Side mirror semua full black ya. Di sini ada turning indikatornya, dan di bawahnya lagi di sini ada proyektor yang ngeproject siluet dari bentuk mobil Range Rover Velar 2018 ini. Jadi dia emang siluetnya tuh cakep ya. Itu yang bisa mereka banggakan, makanya mereka dijadiin projection. Nah, di bawahnya lagi di sini ada list untuk mempercantik bagian samping biar nggak terlalu polos. Di sini ada warna, we just say ini rose gold ya. Nah, ke bawah lagi, nah di bawah sini nih, mungkin nggak semua orang notice, nggak semua orang kelihatan ya. Di sini ada badge kecil banget, R Dynamic. Jadi ini salah satu dari tipe Velar tipe R Dynamic. Nah, kita masuk ke bagian rodanya. Untuk rodanya kita mulai dari peleknya dulu. Dia ring 21 ya, gede banget. Dan dia satu tone warna silver dengan desain yang palangnya tuh kayak agak-agak tribal gitu ya. Dia ada 5 gitu, dan dibalut dengan ban Pirelli P0 dengan ukuran 265/45 ring 21. Untuk pengereman dia semua sudah full cakram ya, seperti biasanya untuk kelas seperti ini. Dan untuk safety dia sudah ada ABS, EBD, BA, sudah pasti lengkap untuk sekelas ini. Dan untuk kayak safety tipe-tipe kayak ADAS yang autonomous gitu, well, untuk yang unit ini memang nggak ada karena itu optional untuk di Indonesia. Nah, untuk kaki-kakinya seperti suspensinya ya, dia sudah full AirSUS depan belakang yang kalian bisa naik turunin sesuai kebutuhan, terutama pas lagi off-road. Dan konon katanya satu unit AirSUS-nya itu untuk satu kaki dia mencapai 70 juta rupiah. Itu mahal banget ya. Itu untuk satu AirSUS gila sih. Nah, untuk bagian depan yang pertama kali kita lihat pasti badge ini ya, Range Rover. Gede-gede terpampang di atas hoodnya. Bener-bener selalu dari dulu ciri khas dari Range Rover. Range Rover di sini gede. Nah, ke bawah di sini ada grill yang model wavy, dan di sini ada list berwarna gunmetal. Di wavy-nya juga nih ada gunmetalnya juga, dan di sini ada badge Land Rover sama kayak di belakang juga, dia mengering, burik ya. Mungkin kualitasnya kurang bagus, jadi sering kejemur jadi begini. Dan untuk headlightnya dia semua sudah full LED dan sudah multi beam projector ya. Untuk DRL, sen semua dia sudah LED. Ke bawah lagi di sini dia ada headlamp washer, jadi gitu ya. Nah, di sini ada air vent yang juga berguna untuk mengurangi coil drag dari mobil ini. Dan di atasnya di sini nih ada fog lamp juga LED strip gitu ya, dan itu terang. Nah, ke bagian tengah di sini ada air dam yang dia mesh-nya juga sama kayak di atas model wavy tapi versi yang lebih kecil ya. Dan di sini juga ada splitter yang berwarna gunmetal dan warna body ya, warna hitam gloss-nya. Dan ini sebenarnya tuh untuk gunmetal ya, dia tuh keliling mobil, jadi kesatuan nyambung sampai belakang. Jadi kalau kalian lihat di belakang sampai samping sampai depan nih, gunmetalnya dia nyambung sebenarnya. Untuk safety dia memang depan nggak ada kamera ya, sama seperti di spion juga dia nggak ada kamera karena mobil ini kameranya cuman ada di belakang. Nah, untuk safety yang lainnya dia sudah ada 7 titik sensor. Kalau di belakang kan 6, kalau di depan dia di tengah ada juga, jadi semuanya total ada 7 di bagian depan. Dan untuk bagian bumper dia nggak mencuat kayak mobil biasa ya, jadi sangat menyatu dengan bodinya. Jadi kalau lihat dari samping tuh dia bulat, bagus untuk aerodynamic, jadi semakin slipstream gitu ya. Nah, tuh guys, kita lanjut bagian interiornya.
Untuk pintunya dia tebel ya, dan berat, memang mobilnya berat, terus semuanya tebel-tebel, semuanya kualitasnya bagus buatannya. Nah sekarang kita masuk, tutup. Nah sebelum masuk, oh ya, pas kita masuk kita disambut dengan seal plate yang tulisannya R Dynamic, dan di karpetnya ada tulisan Velour yang bahannya aluminium ya, premium sekali. Kita tutup. Nah beginilah Auto Junkies di dalam interior Range Rover Velar 2018. Sebelum lanjut ke bagian interior, nah bagi kalian yang suka dengan video-video kita, kalian bisa subscribe di YouTube channel kita di Laknus Auto Junkie. Dan kalau kalian juga tertarik untuk lihat Instagram kita, kalian bisa follow dan lihat-lihat di Instagram kita di laknus_aj. Sebelah sini. Sebelum itu kita melihat kuncinya seperti apa. Ini kuncinya. Nah di sini kuncinya dia kotak ya, tipis. Dan di sini bahannya kayak nggak tahu ini aluminium atau plastik chrome. Nah di sini ada emboss Range Rover. Nah untuk tombol-tombolnya dia ada tombol lock, unlock, lampu dan bagasi, dan di bawahnya ada alarm. Nah di sininya dia kayak rubberized gitu ya, jadi dia menyatu seperti itu kuncinya. Nah pertama kita lihat dari dashboardnya. Dashboardnya terlihat sangat minimalis ya, semua siku-siku dan semuanya sudah serba soft touch, kecuali tudung buat gauge-nya ini plastik ya. Nah kalau sini dia soft touch dan rubberized. Kalau sini sudah soft touch dan real leather dan real stitching, jadi semuanya masih pure asli sesuai dengan kelasnya. Nah untuk glove box dia sudah soft opening ya, tapi karena dalamnya lumayan berisi dan berat, jadi nggak terlalu nahan ya. Tapi ini sudah soft opening. Nah terus untuk bagian tengahnya, pertama untuk dari head unitnya. Nah head unitnya dia kalau kita matiin dia pasti flush ya. Kalau kita nyalain dia baru tilt seperti ini. Dia bakal madep tegak begini biar dilihatnya lebih gampang. Unitnya seperti ini, dia memanjang ya, kecil gini. Dan di sini untuk displaynya dia sudah sangat bagus. Untuk tombol dari paling kiri ya, di sini ada kamera untuk buka kamera biar bisa lihat belakang ya. Dan di sini buat mati nyalain parking sensornya. Dan di sini untuk keperluan 4-wheel drive dan ya driving mode lah ya. Di sini GPS, teleponi, media, dan di sini ada Bluetooth, setting, home, dan tombol back. Well, mungkin untuk kecepatannya dia not the best ya, tapi sudah cukup. Dan di sini bisa kita geser-geser. Nah, kita mulai dari paling kiri ini kosong, bisa di customize. Di sini ada navigation, media, phone yang tersedia di sini. Dan geser ke kanan lagi, di sini option pilihan yang kita butuhkan. Untuk ini 4x4-nya. Ya, dan untuk ini apa? Information untuk vehicle dimensionnya ya. Jadi kita bisa tahu dimensi mobilnya itu seberapa. Nah, untuk di bagian atasnya di sini AC, dan di tengahnya ada tombol hazard yang kecil, dan kalau diklik tuh enak, terasa sangat mahal buttonnya. Nah ke bawah head unitnya di sini ada buat pengaturan setting semuanya ya. Di sini buat pengaturan AirSUS-nya. Di sini ada terrain mode, dan di sini ada tombol setting ya. Di sini buat setting display dan climate. Ya di sini untuk settingan driving aids ya. Nah di bawahnya dia ada pengaturan buat AC, sini fan speed. Nah kalau di sini dia dialnya tuh keren loh. Kalau kita pindah ke fan, dia jadi fan mode buat ngatur fan speed. Kalau kita balikin lagi jadi buat temperaturnya, ini bisa mencapai heaternya
28 derajat doang. Well, mungkin nggak segitu panas ya. Nah, kita balikin ke 16 lagi. Nah, ke bawah lagi dia di sini ada max AC. Di sini buat defogger depan. Di sini ada tombol buat traction control ya. Dan di sini ada hill descent control buat biar mobil tertahan kalau lagi turunan. Nah, ke belakang lagi di sini ada cup holder ya, yang sangat bagus. Dia dibukanya dari tombol Land Rover yang sangat, menurut gue ini keren sih. Jadi nggak kelihatan dari tombol, jadi kelihatannya kayak ada badge, tapi sebenarnya tombol. Dan sampingnya di sini ada shifter, yang kalau kita nyalain ini dialnya bakal naik. Kalau kita matiin dia bakal turun, jadi flush rata sama ininya. Di belakang lagi ada peletakan cup holder. Di sini cuma satu, dan di sini mungkin buat milk carton kali ya, kotak begini soalnya. Jadi pas gitu buat cup bisa, buat botol gitu, atau buat milk carton atau juice carton gitu ya. Nah, belakang lagi di sini ada center console ya, glove compartment gitu ya. Di sini tapi pintunya 2 dan terpisah, jadi sesuai kebutuhan kanan kiri. Nah, di dalamnya ada 12 volt socket, ada memory card gitu ya buat masukin sini, dan ada 2 slot USB Type A dan buat colokan HDMI. Lanjut ke bagian setir, dia model setirnya lumayan gede ya. Ini setir emang desain ciri khasnya Range Rover, dan di tengahnya, di pembatasnya dia ada list satin chrome gini ya. Jadi mewah sekali. Di sini leather yang halus, dan sini bagian kayak perforated gitu. Nah, di sini Range Rover. Nah, ini untuk pertombolan di kanan untuk bagian cruise control, dan di sebelah kiri untuk audio dan teleponi dan favorite button. Dan di sini juga ada pedal shift ya, jadi kalian bisa pindahin gigi semua kalian. Untuk pengaturan steering ya, dia sudah full elektronik, udah full elektrik ya. Dia udah teleskopik, jadi bisa maju mundur, naik turun. Nah, untuk gauge-nya dia sudah full TFT ya. Jadi di tengahnya ada speedometer, di tengah yang bundar nih untuk RPM, di tengah speedometer, gear indicator, dan di sini ada fuel gauge, terus ada engine temperature juga. Nah, untuk bagian sebelah kanannya dia ini bagian GPS ya. Nah, dari sebelah kiri dia ada driving aid, tapi karena dia nggak ada jadi ya begini aja, nggak berfungsi. Untuk speaker, dia sudah powered by Meridian Sound ya, sudah pasti suaranya bagus, dan dia total di dalam mobil ini speaker udah ada lebih dari 10 ya, yang kita hitung kurang lebih ada 13, mungkin kita ada miss gitu, tapi banyak untuk mobil ini, dan pasti suaranya sangat bagus. Nah, untuk lanjut ke bagian atas, nah di sini ada 3 buah lampu yang sudah full LED warna putih. Dan ke belakangnya di sini ada tombol buat buka shade, dan sebelah kirinya buat buka panoramiknya. Nah, panoramiknya ini ada 2 option sebenarnya. Ada panoramik yang bisa dibuka begini, ada yang dead panoramik, jadi panoramik yang permanen yang nggak bisa dibuka, jadi yang kayak BYD seal gitu. Nah, di bagian sini sudah kosong, nggak ada apa-apa. Dan untuk sun visornya dia ada vanity mirror dengan lampu LED warna putih yang tersedia di kanan kiri, yang sudah ada juga card holder. Terus untuk jok dia sudah full kulit ya, jadi di sini yang namanya fake kulit tuh nggak ada, semuanya sudah real leather. Di sini leather yang texture kulit, dan di tengahnya perforated, yang asli perforated dengan stitching warna putih. Ya memang sesuai dengan kelasnya, semuanya asli kulit, sampai dashboardnya juga ini full kulit. Nah, kita lanjut ke bagian interior belakang, jok belakang ya. Nah, kita masuk. Nah, ini depan settingan gue ya, which kaki gue masih muat loh. Paling karena di sini ada knee well ya, walaupun cuma dikit. Dan ada 1,5 jari lah untuk di dengkul gua. Untuk tinggi gua 190 cm, gua masih muat. Memang karena Range Rover kan
daerahnya Eropa ya. Nah, untuk joknya dia sama kayak di depan, nggak di anak tiri kan. Semuanya full real leather. Di tengahnya juga full perforated, real stitching warna putih dan ya campuran perforated dan kulit biasa ya. Di tengah ada armrest yang sudah ada 2 cup holder, jadi nggak berebutan. Untuk headrest dia ada 3 ya di belakang ya. Dan kalau misalnya duduk belakang tengah, ini mungkin untuk orang yang setinggi gua kurang nyaman. Tapi untuk orang yang tingginya biasa, ini cukup lah. Dan ada headrest yang adjustable, cuman segini pendek ya. Ya udah begini. Oke, balik lagi. Nah, di sini sudah ada tersedia Isofix buat kalian yang punya anak yang masih balita ya. Nah, ke tengah sini dia ada 2 AC buat kebutuhan cooling bagian belakang, dan di bawahnya ada 12 volt socket buat ngecas yang bagian belakang, dan di sini entah mungkin buat buttons apa, tapi blanks di sini. Dan di depan kita sudah tersedia back pocket ya, yang model dengan karet kain gini, yang suatu saat dia bakal ngeplek gini, udah kendor gitu, jadi ininya mungkin mesti ganti. Nah, untuk joknya dia juga sebenarnya bisa recline ya, tapi recline-nya dia elektrik. Dia buttonnya ada di bawah sini nih, di bawah situ tuh button kecil untuk maju mundur doang. Nah, untuk sekarang ini posisi yang paling recline, jadi paling recline ya udah segini dengan headrest. Ya semuanya tertopang lah ya dengan bagus. Kalau kita ya majuin seperti ini, yang movementnya sangat slow. Ke bagian atas di sini ada lampu LED buat penerangan kalau reading light ya, buat baca. Dan di sini ada coat hanger dan retractable hand grip. Nah, kita lanjut ke bagian bagasinya. Untuk pintu bagasi kita bisa buka dari depan, atau traditionally kita bisa buka dari sini, ada buttonnya, atau bisa dari remote. Nah, seperti ini. Nah, untuk dalamnya dia di sini ada tonneau cover yang bisa kita roll. Jadi tonneau cover ini biar orang dari luar nggak bisa lihat ada barang kita di belakang, anti rampok. Nah, di dalam sini cukup untuk mungkin medium copper medium ya. Sekitar ada 3-4 bisa masuk, dan sisa-sisanya kayak koper kabin bisa masuk. Dan di sini ada 2 hook ya yang retractable buat ngegantungin mungkin belanjaan kalian. Dan di sini ada 12 volt socket mungkin buat kalau kalian mau vakum bagasi ya. Nah, di sini ada tethering hook. Siapa tahu kalian kalau bawa barang apa di tengah, biar nggak gonjang-ganjing, dia diikat di sini. Nah, di bawah lagi di sini kalau kita buka ada ban serep, tapi modelnya space saver ya. Jadi mungkin di era ini belum pakai model tire repair kit. Nah, di dalam situ tuh dia ada dongkrak dan keperluan kalau ban kalian bocor. Oh iya, satu lagi. Ini untuk pembukanya, ini mewah sekali loh. Dia strapnya ya kulit loh. Gila, kapan lagi Mercy-nya nggak begini? Punya kemewahan ala Inggris tersendiri. Keren. Dan di sini ada guard ya buat ini bahannya aluminium. Jadi tapi agak nggak guna ya kayaknya, soalnya agak flush. Jadi kenanya langsung plastik. Mungkin buat aksen doang. Kalau kalian butuh space lebih banyak lagi untuk di bagasi ya, kalian bisa lipat jok bagian tengah yang ukurannya 40, 20, 40. Jadi bagian tengah kalian bisa lipat, jatuhnya jadi ski hatch. Jadi kalian bisa bawa yang panjang apapun, pralon kayak, atau bawa ski yang panjang, jadi bisa nebus ke tengah. Nah, kalau kita buka, dia sudah flat ya, dia nggak ada gundukan. Tapi pas di bagian senderan
jok tengahnya dia agak naik, tapi masih oke lah daripada ada gundukannya. Nah, setelah kita lihat dari eksterior dan interior mobil ini, kita lanjut ke bagian drive. Nah, untuk Jagis, akhirnya kita di balik kemudi dari Range Rover Velar 2018. Sebelum gua lanjut ke bagaimana rasa berkendaranya, gua mau jelasin dulu. Nah, ini sebelumnya gua lupa mention ya. Ini tipe R-Dynamics. R-Dynamics itu adalah sport package-nya dari Range Rover yang sifatnya lebih sporty, serba hitam. Nah, kalau kalian lihat interiornya ya, dia semua serba hitam, jok kulitnya juga warna hitam, semuanya. Nah, ini R-Dynamics sport package dari Range Rover yang semua serba hitam biar terlihat lebih sporty. Untuk secara performa semuanya sama dengan yang non aerodynamic ya. Nah, kita lanjut ke bagian rasa berkendaranya. Pertama gua mau ngomongin soal mesinnya dulu. Dia mesinnya 3000 cc V6 supercharged intercooler yang bertenaga 308 horsepower dan torsi 452 Nm yang digerakkan oleh 8 speed automatic yang punya semi manualnya di pedal shiftnya yang kalian bisa atur-atur giginya, dan dia disalurkan ke 4 roda juga karena mobil ini all wheel drive ya. Untuk fuel consumption, well, nggak usah diragukan lagi. Untuk di tahun seperti ini, dia V6 supercharged dan tenaganya segitu 3000 cc sudah pasti boros ya, sekitar 1718 ya. Well, kalau kalian mau beli itu nggak ada soalnya. Dan dia untuk tenaga sebesar itu, dia 0 ke 100-nya cuman 5 detikan, 5,1, 5, sampai 5,7 ya, around that. Kayak kenceng loh untuk sebesar ini, mobil segede ini, seberat ini, dan mesin sebesar itu. Nah, kita sekarang masuk ke bagian rasa bantingannya berkendaranya ya. Untuk secara handling, dia sangat sharp ya, direct. Gue suka banget. Nggak ada lari, nggak ada understeer, nggak ada oversteer, semuanya pas. Walaupun dia sifat bantingannya ngapal, enak banget. Dia soft khas Range Rover ya. Well, gue nggak bisa ngomong itu khas Range Rover karena ini baru kedua kalinya gue nyobain Range Rover ya, gitu Range Rover. Dan ini untuk bantingan empuk itu, ini mobil enak banget. Handling dapat, bantingan dapat, enak, empuk. Dan untuk keadapan kabin, dia sudah pasti nggak usah diragukan lagi. Untuk mobil harga segini dan nama Range Rover, sudah pasti sangat kedap, sangat nyaman. Jadi memang mobil ini punya tahta tersendiri, beda sama mobil-mobil Eropa lain seperti mobil-mobil Jerman, Mercedes, BMW, Audi gitu ya. Dia feel-nya beda. Ini benar-benar refinement itu punya rasa sendiri gitu ya. Mobilnya enak gitu. Nah, overall menurut gua mobil ini enak, overall all-roundernya. Wow. Nah, overall menurut gua mobil ini ya enak banget. Mesin kenceng, bantingan empuk, ngapal gitu ya. Jadi ya, lu dapat semuanya gitu. Lu menyawa dapat, bisa kenceng, handling dapat. Ini mobil the viewer, sangat the viewer. Ya, gimana tuh Jagis menurut kalian sama Range Rover Velar 2018 ini? Menurut gue sih mobilnya terlihat sangat cantik, sangat elegan, dengan desain yang sangat seamless. Dia serba bulat-bulat ya, seperti batu pebble yang sangat bulat, jadi mulus banget. Bagi kalian yang sedang mencari mobil-mobil premium bekas, kalian bisa lihat-lihat Instagram dari Elite Motor di sebelah sini. Kalian bisa follow juga, dan kalian bisa kontak mereka juga buat nanya-nanya. Kita juga mau thank you kepada kalian yang sudah menonton video ini. Buat kalian yang suka, kalian bisa klik tombol like. Dan bagi kalian yang tertarik dengan video-video kita yang lainnya, kalian bisa kunjungi YouTube channel kita di Lagnas Auto Junkie dan subscribe. Dan juga kalian bisa lihat-lihat Instagram kita di Lagnas_AJ di sebelah sini. Sekian dari video ini. See you guys in the next video. Ride safe and Godspeed.